Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini Mimin akan membahas lanjutan anime masal yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas dan Dot yang bertarung melawan Silva si pengguna sihir tinju besi. Meskipun pada awalnya Dot sempat terdesak karena level kekuatannya sangat jauh berbeda dari Silva, tapi berkat bantuan dari Mas yang juga ikut bertarung melawan Silva, pada akhirnya Silva pun berhasil dikalahkan oleh Mas dengan mudah. Dan ujian mencari Kalajengking juga telah diselesaikan oleh Mas setelah dirinya mampu mengalahkan Kalajengking level tertinggi hanya dengan satu pukulan saja. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, komi yaro. Cerita berlanjut dengan Mas yang kembali bertemu teman-temannya setelah bertarung melawan Silva. Lemon yang melihat Mas terluka saat itu, dia pun kemudian mencoba menanyakan keadaan Mas, apakah Mas baik-baik saja. Namun karena luka di wajah Mas saat itu hanyalah gorisan kecil saja, Mas pun kemudian memberitahu kepada Lemon bahwa dia tidak apa-apa. Sementara ketika Dot melihat Mas yang sedang diperhatikan oleh Lemon, di sini dia pun hanya tampak diam saja sembari menundukkan wajahnya setelah terpukul oleh perkataan kasar dari wanita kadal yang sudah mempermainkannya sebelumnya. Dia yang saat itu merasa dikucilkan karena tidak ada yang mau memperhatikannya. Sontak dia pun langsung dikejutkan oleh Lemon yang ternyata juga ingin menanyakan tentang keadaannya. Sesaat kemudian Dot meminta maaf kepada Mas karena sudah membuat Mas ikut terlibat dalam masalahnya. Namun karena sebelumnya Mas ini juga telah menolong Dot meskipun mereka tidak saling kenal. Di sini Dot pun juga ingin berterima kasih kepada Mas walaupun dia sangat sulit mengatakannya. Selanjutnya setelah mengetahui kalau Mas sudah bertarung dengan salah satu murid kelas 2 dari asrama Malang, Lens pun kemudian memberitahu kepada Mas bahwa Mas saat ini sedang dijadikan target oleh mereka yang ada di asrama Malang. Yang mana berdasarkan informasi dari burung kecil yang sengaja dia kirim untuk menyelidiki asrama Malang. Di sini Lens pun telah menerima kabar bahwa asrama Malang telah memulai perburuan koin dan asrama adalah yang menjadi sasarannya. Lens mengatakan asrama Malang adalah tempat orang-orang kelas atas yang lebih mementingkan hak lahir di atas segalanya. Jadi mereka akan melakukan apapun untuk membuat orang-orang kelas bawah seperti Mas agar tidak bisa masuk ke biro sihir. Lalu mengingat betapa pentingnya arti koin peringkat bagi mereka, maka akan ada kemungkinan perang besar untuk memperebutkan koin akan segera terjadi. Hingga mereka pun terpaksa harus melawan para elit yang berada di asrama Malang, yaitu Magia Lupus. Namun meskipun situasi ini kedengarannya cukup berbahaya bagi keselamatan mereka, di lain sisi kita pun dapat melihat Mas yang masih tampak santai saja. Dia bahkan tidak merasa khawatir sama sekali karena menurutnya organisasi Magia Lupus itu hanya terdengar seperti sesuatu yang pernah dia karang saja saat dia masih berusia 12 tahun. Nah, di sini kita akan diberikan informasi mengenai asrama apa saja yang ada di Akademi Eston. Diceritakan Akademi Sihir Eston memiliki 3 asrama yang muridnya dibagi berdasarkan sifat mereka. Di antaranya adalah asrama Adler, Orca dan juga asrama Malang. Asrama Adler memiliki lambang burung yang mewakili sifat keberanian dan juga keyakinan. Sedangkan asrama Orca memiliki lambang ikan yang mewakili sifat kebijaksanaan serta keikhlasan. Sementara asrama Malang yang memiliki lambang serigala telah mewakili sifat kemampuan dan juga ambisi. Ketiga asrama ini aktif dalam berkompetisi. Jadi karena itulah para murid selalu didorong untuk menantang diri mereka sendiri dalam mewakili prinsip asrama. Selanjutnya cerita pun akan kembali berfokus ke situasi yang terjadi saat ini. Yang mana setelah Mas berhasil mengumpulkan 5 pecahan koin perak dari hasil ujian dan dari beberapa pertarungan yang dia lewati. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang tampak bersinar saat dia memegang kelima pecahan koin peraknya yang tiba-tiba saja berubah menjadi 1 buah koin emas. Mas mengatakan dia tidak tahu kalau mereka memiliki asrama terpisah di Akademi Eston ini. Bahkan mungkin Mas juga tidak akan pernah tahu jika Lenston Pin tidak menjelaskan kepadanya bahwa mereka telah dipisahkan berdasarkan seleksi yang diadakan setelah ujian masuk sebelumnya. Di sini kita akan melihat sedikit kilas balik yang terjadi tepat setelah para murid lolos masuk ke akademi. Yang mana saat itu, setiap murid diharuskan untuk menyentuh tanduk unicorn dengan sihir mereka agar unicorn tersebut bisa menentukan asrama mana yang cocok untuk mereka tempati. Pada awalnya unicorn itu masih bisa menilai dengan benar sifat-sifat apa saja dimiliki oleh para murid yang menyentuh tanduknya. Jadi tentu tidak sulit baginya untuk memilih asrama mana yang cocok bagi mereka. Namun di saat tanduk unicorn itu disentuh oleh Mas,
Di sini kita pun dapat melihat unicorn itu yang tiba-tiba saja gemetaran sembari mengeluarkan keringat dinginnya karena Mas sudah memegang tanduknya terlalu kuat. Bahkan dia yang awalnya sangat percaya diri bisa menyeleksi siapapun karena sudah berabad-abad melakukan hal ini. Mendadak dia pun langsung jadi kebingungan untuk menentukan asrama mana yang cocok bagi Mas. Karena apa yang dia lihat di dalam pikiran Mas saat itu ternyata hanya ada tumpukan kue krim saja dan tidak ada tanda-tanda kekuatan sihir sama sekali dari Mas. Jadi berhubung unicorn ini tidak mau berlama-lama berhadapan dengan Mas dan tidak mau orang lain tahu kalau dirinya tidak bisa melakukan penilaian terhadap Mas. Pada akhirnya, unicorn itu pun malah melakukan penilaian dengan menganalogikan kue krimnya saja. Hingga Mas pun akhirnya langsung disuruh masuk ke asrama Adler. Setelah itu cerita pun kembali berganti ke situasi yang terjadi saat ini, yang mana masih membahas tentang asrama malang dan elitnya yaitu Magia Lupus. Di sini Lance pun kembali menjelaskan kepada Mas bahwa organisasi Magia Lupus adalah sekumpulan murid-murid berbakat yang ada di asrama malang. Sedangkan untuk murid bertindik yang menyerang Mas sebelumnya, Lance sendiri sangat yakin kalau dia itu pasti adalah salah satu antek mereka. Jadi berhubung saat ini Magia Lupus sudah bergerak untuk menangkap para pemilik koin yang berpotensi terpilih menjadi Psioner Suci, Lance pun kemudian menyarankan kepada Mas agar Mas lebih baik menjaga jarak dari mereka. Dan kalau bisa, usahakan Mas juga harus menempel terus dengan teman asramanya saja. Mendengar hal itu, Mas pun langsung mengiyakan saran yang diberikan oleh Lance kepadanya. Namun hanya berselang 1 hari sejak Lance menyuruhnya untuk jangan pernah sendirian dan harus menjaga jarak dari asrama malang. Di keesokan harinya kita pun dapat melihat Mas yang sedang kesasar ketika ia mencari di mana kelas pelajaran selanjutnya. Hingga di saat Mas tidak sengaja menemukan sebuah ruangan yang pintunya masih tertutup. Akhirnya Mas pun malah mengira sepertinya itulah ruangan kelas yang ia cari-cari. Namun padahal kenyataannya sebenarnya ruangan itu adalah tempat di mana para elit Magia Lupus sedang berkumpul. Mas yang tidak tahu apapun mengenai ruangan tersebut, dia pun langsung saja memutuskan untuk segera masuk ke dalamnya. Tapi karena Mas ini masih belum paham bagaimana caranya membuka pintu yang benar, kocaknya di sini, lagi-lagi Mas pun malah kembali dibuat bingung apakah dia harus membuka pintunya dengan cara ditarik atau didorong. Sementara di bagian dalam ruangan itu, kita pun dapat melihat ada Silpa yang tampak ketakutan sembari meminta maaf kepada pemimpin Magia Lupus yang bernama Lord Abel karena dia sudah gagal mengalahkan Mas. Namun meskipun Silpa sudah memohon kepada Lord Abel untuk memberikannya satu kesempatan lagi, sayangnya di sini permintaan Silpa itu hanya membuat Lord Abel malah jadi semakin marah kepada Silva. Karena jika ia memberikan Silpa kesempatan, maka sama saja artinya dia akan mengharapkan sesuatu dari orang yang tidak berguna seperti Silva. Abel yang memiliki 3 tanda sihir di wajahnya, tentunya dia adalah seorang pengguna sihir yang hebat dan juga sangat kuat. Jadi sebagai seseorang yang mementingkan hak lahir di atas segalanya, di sini Abel pun kembali mengatakan, hanya mereka yang terpilihlah yang akan mempengaruhi dunia. Mereka yang memiliki pendidikan terbaik, karunia terbaik, dan juga keturunan paling murni. Mereka mengumpulkan para koin untuk membuat dunia bebas dari kotoran. Tapi setelah ia melihat Silpa yang tidak bisa melakukan apa-apa, menurutnya Silpa itu bahkan tidak pantas untuk menjadi pion yang bisa mereka gunakan demi menggapai tujuan mereka. Abel merasa bersimpati kepada makhluk menyedihkan seperti Silva yang pasti sangat sulit terus hidup dengan mengetahui kalau dirinya itu tidak berguna. Jadi sebagai hukuman karena Silva telah gagal menjalankan perintahnya, di saat itu juga Abel pun langsung menggunakan kekuatan sihirnya kepada Silva hingga membuat Silva seketika berubah menjadi boneka. Lalu sembari menatap ke arah puluhan boneka yang sudah Abel ciptakan dari manusia, di sini Abel pun kembali berkata, yang menjadi Psioner Suci haruslah aku, bukan orang hina dari Adler itu. Dunia yang bersih dari kotoran akan menjadi milikku. Namun sebelum Abel sempat menyelesaikan ucapannya, di lain sisi kita pun dapat melihat Mas yang tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan itu dengan melepas pintunya sembari mengatakan, kau tahu kalau kau sedang bicara dengan boneka kan? Dan maaf, sepertinya aku sudah merusak pintumu. Menanggapi kemunculan Mas yang tidak terduga saat itu, Abel pun mengucapkan terima kasih kepada Mas karena sudah memperingatinya yang sedang berbicara dengan boneka. Namun berhubung Abel ini juga tahu kalau Mas adalah anak kelas 1 yang memiliki koin emas, di sini Abel pun juga ingin bertanya kepada Mas kenapa Mas ingin menjadi Psioner Suci. Lalu dengan polosnya, Mas pun menjawab bahwa dia hanya ingin hidup damai bersama keluarganya tanpa gangguan dari siapapun. Tapi meskipun tujuan Mas itu kedengarannya memang indah sekali, pada kenyataannya, di lain sisi Abel tetap saja menganggap kalau Mas itu sudah salah jalan karena ia tidak memiliki persyaratan untuk menjadi Psioner Suci. Abel mengatakan dia akan membalikan dunia ini ke bentuknya yang benar. Menurutnya alasan kenapa manusia bisa berjaya selama ini adalah karena mereka terus-menerus merebut dari mereka yang lemah. Tapi setelah ada manusia yang ingin melindungi yang lemah dan melawan demi kesetaraan, tentu saja hal itu membuat Abel menjadi merasa muak. Karena secara kodrat, seharusnya manusia itu adalah makhluk buas yang akan terus berjaya dengan memanfaatkan mereka yang lemah. Mendengar hal itu, di sini Mas pun langsung menyela ucapan Abel dengan mengatakan kalau dia sudah paham dengan apa yang dimaksud oleh Abel barusan. Jadi pada intinya,
Menurut Mas pasti Abel itu juga ingin hidup damai tanpa gangguan juga. Namun karena sebenarnya bukan itu yang dimaksud oleh Abel, tentu saja di sini Abel pun jadi merasa tersinggung dengan jawaban Mas. Abel mengatakan dia akan biarkan Mas pergi dari sana asalkan Mas mau memberikan koin emas yang kepadanya. Tapi karena Mas ini langsung menolak mentah-mentah penawaran dari Abel tersebut, sontak hal itu pun buat Abel malah jadi semakin marah kepada Mas. Hingga tanpa basa-basi lagi, saat itu Abel pun langsung saja menyerang Mas dengan menggunakan manusia bonekanya. Sementara ketika Mas menyadari bahwa sosok yang telah menyerangnya itu adalah manusia boneka, di sini kita pun dapat melihat Mas dengan cepat mengapit kepala boneka itu menggunakan kedua kakinya. Lalu dalam sekejap mata, Mas pun juga langsung membanting kepala boneka itu ke lantai hingga membuat bonekanya berubah kembali menjadi manusia. Dan ternyata sosok boneka itu adalah Silva yang sebelumnya telah dirubah oleh Abel menjadi boneka. Mas yang melihat Abel tiba-tiba saja menyerangnya barusan, dia pun kemudian bertanya kepada Abel apakah itu artinya Abel telah menantangnya untuk bertarung. Namun tanpa menjawab pertanyaan dari Mas tersebut, secara mengejutkan, di sini kita pun dapat melihat Abel yang tiba-tiba saja sudah mengirim boneka yang jauh lebih kuat di belakang Mas untuk memegang kedua tangan dan juga kakinya. Boneka itu kemudian berusaha mengambil koin emas yang ada di saku Mas dan langsung melemparkannya kepada Abel. Namun karena Mas ini tidak bisa bergerak karena kakinya masih dipegangi oleh boneka tersebut, sayangnya di sini boneka itu pun juga dapat melemparkan Mas ke dinding dengan sangat kuat tanpa memberikan Mas kesempatan untuk menghindarinya sedikit pun. Sementara ketika Mas mendengar Abel yang mengatakan kalau dia pasti akan memanfaatkan koin emas itu baik-baik, di sini Mas pun juga kembali berkata, "Aku tarik lagi kata-kataku, ini memang adalah tantangan." Namun di saat Mas baru saja ingin melangkah untuk melanjutkan pertarungannya dengan Abel, tanpa disengaja, di sana Mas pun hampir saja menggilas kepala Silva dengan kakinya. Jadi karena Mas ini juga merasa kasihan kepada Silva, tiba-tiba saja Mas pun langsung melupakan niatnya untuk bertarung melawan Abel karena dia ingin segera pergi dari sana untuk membawa Silva ke ruang UKS. Melihat kejadian itu, sontak Abel pun langsung dibuat kebingungan dan juga bertanya-tanya apakah Mas mau menyerahkan koinnya secara cuma-cuma begitu saja. Lalu dengan kerennya Mas pun menjawab, "Tidak, tapi keselamatan orang ini lebih penting. Lagi pula mau seberapa kuat pun dirimu, aku pasti tidak akan kalah." Mendengar jawaban Mas barusan, di sini Abel pun hanya tampak diam saja dan dia tidak mencoba untuk menghentikan Mas lagi. Namun di dalam benaknya, Abel pun kembali bertanya-tanya, bagaimana bisa dia begitu percaya diri? Apa dia itu benar-benar bodoh? Tapi ada yang aneh, sepertinya bonekaku kehilangan satu kancingnya. Yang mana ketika Abel mencoba memastikan koin emas yang ada di genggaman tangannya, sontak Abel pun langsung dibuat sangat terkejut karena sesuatu yang tadinya dia pikir itu adalah koin emas, pada kenyataannya ternyata benda itu hanyalah sebuah kancing baju dari bonekanya saja. Sementara di saat melihat Abel yang tampak terkejut ketika mengetahui bahwa koin emasnya telah berubah menjadi sebuah kancing, di lain sisi kita pun juga dapat melihat ada salah satu anggota Magia Lupus lainnya yang ternyata sudah melihat seperti apa kejadian sebenarnya, namun ia menolak untuk percaya. Yang mana di saat boneka Abel sebelumnya mengambil koin itu dari Mas, di saat itu juga ternyata Mas pun juga langsung menggigit sesuatu dari boneka itu lalu meledakkannya dengan kecepatan Sonic. Sehingga ketika sesuatu yang dia ledakkan itu mengenai koin emas miliknya, dengan sangat cepat Mas pun segera mengambil koinnya lagi hanya dengan menghisapnya memakai kekuatan paru-parunya saja. Menyadari hal itu, sontak Abel pun kembali dibuat marah oleh Mas. Namun karena kekalahannya yang tidak terduga ini, di sini Abel pun juga tampak memuji Mas karena kecerdikannya. Selanjutnya scene pun langsung berganti ke tempat Mas kembali. Yang mana setelah Mas berhasil pergi dari asrama malang, di sini kita pun dapat melihat Mas yang memegang koin emas miliknya sembari mengatakan, "Tadi itu hampir saja. Sebenarnya sedang apa pria ini terbaring di sana? Tapi sepertinya dia pingsan. Aku harus segera membawanya ke suster." Di keesokan harinya di tempat ruang perawatan, di sini kita pun dapat melihat Silva yang baru terbangun dari pingsannya. Silva yang tidak ingat apapun kejadian setelah dirinya dirubah menjadi boneka. Sontak dirinya pun jadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi dan kenapa dia bisa kembali menjadi manusia lagi. Lalu ketika Silva menoleh ke samping, lagi-lagi Silva pun kembali dikejutkan oleh kelakuan konyol Mas yang saat itu sedang latihan mempertahankan kemiringan tubuhnya. Hingga setelah Silva memikirkan kenapa ada Mas di ruangannya, pada akhirnya Silva pun jadi sadar ternyata Maslah yang sudah menyelamatkannya. Silva kemudian bertanya kepada Mas kenapa Mas mau menolongnya padahal dia itu adalah musuh Mas. Dan meskipun apa yang dikatakan oleh Silva itu memang benar, tapi karena Mas ini berpikir jika salah satu dari mereka kena masalah, maka semuanya juga akan kena masalah. Jadi karena itulah Mas ingin menolongnya. Silva yang mendengar jawaban polos dari Mas tersebut, sontak dirinya pun jadi merasa tersentuh oleh ucapan Mas yang menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Namun saat kemudian Mas pun langsung pergi dari sana dan Shin juga kembali berpindah ke ruang asrama Adler. Yang mana ketika Len melihat Toad yang seenaknya itu bergabung dengan mereka,
Lance pun kemudian bertanya kepada Dot apa yang sedang dilakukan Dot di tempat ini. Tapi karena saat itu Lance juga membahas tentang rambut Dot yang tampak seperti landak itu, sontak Dot pun malah langsung memarahi Lance karena dia tidak terima sudah dikritik oleh pria tampan seperti Lance. Hingga di saat keduanya baru saja akan saling bertarung demi mempertahankan ego mereka masing-masing. Di saat itu juga, tiba-tiba saja Mas pun juga muncul di sana dan dia langsung memecah ketegangan dengan merusak pintu kamarnya. Dot kemudian memberikan hadiah terhebat kepada Finn sebagai sogokan agar dirinya bisa berteman dengan mereka. Hingga ketika Finn melihat sikap Dot yang berbanding terbalik dengan aslinya itu, di sini Finn pun akhirnya jadi sadar. Meskipun Dot ini memang bertingkah seperti bajingan, tapi pada kenyataannya sebenarnya Dot ini juga memiliki sifat yang baik. Singkat cerita, hari itu pun telah berlalu dengan cukup tenang dan membuat keempat pria ini menjadi berteman. Hingga sampailah saat Lemon juga muncul di sana dengan membawa kabar buruk untuk mereka. Lemon mengatakan saat ini asrama Lang sudah memiliki koin terbanyak dibandingkan asrama yang lainnya, di mana asrama Lang sudah memiliki total 15 koin, sedangkan asrama Orca dan Adler baru hanya memiliki 1 koin saja. Sejak tahun ini asrama Lang selalu merebut koin dari asrama lain dengan paksa. Sebelumnya ada kakak kelas asrama Adler yang bisa menghentikan perbuatan mereka, tapi karena sekarang kakak kelas itu sedang magang di luar sekolah, pada akhirnya kini tidak ada lagi yang bisa menghentikan perbuatan Lang tersebut. Asrama Lang percaya akan sistem di mana yang murnilah yang akan berada di atas. Dan jika terus begini, maka salah satu dari mereka lah yang akan terpilih menjadi Visioner Suci. Sementara karena asrama Orca lebih peduli soal penelitian dibandingkan kompetisi, itu artinya yang bisa menghentikan rencana asrama Lang sekarang cuma tergantung pada asrama Adler saja. Jadi dimulai hari itu, baik itu Mas maupun Lance, Dot, Finn dan juga Lemon, semuanya telah bertekad untuk menghancurkan dan mengeliminasi asrama Lang. Karena yang akan menjadi Visioner Suci haruslah mereka yang berasal dari asrama Adler. Dan di akhir cerita, Mas pun berkata, otot ini akan bertindak atas nama kedamaian. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Master kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.